keluarga Bapak Yohanes. Kita bersama-sama berdiri dan kita akan mengaku bahwa pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Allah yang menjadikan langit dan bumi dan yang senantiasa memelihara kasih setianya untuk selama-lamanya. Salam sejahtera bagi saudara yang datang dalam nama Tuhan, Tuhan beserta saudara. Mari bersama kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 453. Yesus kawan yang sejati. Yesus kawan yang sejati. Bagi kita yang lemah, tiap hal boleh dibawa dalam doa padanya. Oh, betapa kita susah dan percuma berlelah bila kurang pasrah diri dalam doa padanya. Jika oleh pencobaan kacau balau hidupmu, jangan kau berputus asa. Pada Tuhan berseru, Yesus kawan yang setia, tidak ada taranya. Ia tahu kelemahanmu, naikkan doa padanya. Adakah hatimu sarang, jiwa ragamu lelah? Yesuslah penolong kita, naikkan doa padanya. Biar kawan lain menghilang, Yesus kawan yang peka. Ia mau menghibur kita atas doa padanya. Silahkan duduk. Saudara, mari kita berdoa. Malam ini Tuhan, kami datang kepadamu dalam perkabungan dan kedukaan yang kami alami, khususnya oleh keluarga Bapak Yohanes. Engkau mengerti betul kesedihan hati kami. Engkau mengerti betul betapa kami berduka, berkabung oleh karena kematian istri, orang tua, nenek, dan saudara seiman kami, Ibu Yohana. Sungguh Tuhan, kami merasakan betapa kami membutuhkan Engkau di tengah-tengah kedukaan kami ini. Sebab kesedihan kami tidak bisa dihibur oleh apapun kecuali oleh Engkau. Karena itu bersama-sama petang hari ini kami datang kepadamu.
kami memohon, mari Roh Kudus, hiburkanlah Pak Yohanes, Lia bersama keluarga, Rita, Tia bersama keluarga, dan Andre bersama keluarga. Sebab hanya Engkaulah Allah yang sanggup melakukannya. Hanya Engkaulah Allah yang sanggup melipur hati kami yang berduka. Mari bersabdalah, karena kami anak-anak-Mu membutuhkan firman-Mu. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Pada malam hari ini saya akan mengajak kita untuk mendengar surat 1 Petrus pasal 1 ayat 23 dan ayat 25. 1 Petrus pasal 1 ayat 23 dan ayat 25. Karena kamu telah dilahirkan kembali, bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepadamu. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan firman-Nya dan memelihara dalam hidup sehari-hari. Hosana. Ibu bapak dan saudara-saudara, khususnya keluarga perkabungan yang dikasihi Tuhan. Di tengah-tengah dunia yang seringkali mengajarkan kepada kita tentang siapa diri kita, identitas kita. Seringkali kita diberi label atau diidentikan dengan manusia yang berdosa, manusia yang banyak melakukan kesalahan, kekeliruan. Hari ini kita mendengarkan berita Injil bahwa asal mula kita bukan dosa, tapi asal mula kita, sumber utama dari mana kita ada ini, bukan kekeliruan, bukan kesalahan, bukan dosa, tetapi sumber awal kita adalah Tuhan Allah. Dalam 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-23, bahkan lalu diulang. Diingatkan, kita bukan sekedar punya sumber, yaitu firman Allah. Ketika Dia menciptakan kita, Allah berfirman, ya. Dia menjadi asal muasal kita. Kalau orang Jawa bilang sangkan paran, ya. Itu adalah rumah kita. Itu adalah tempat di mana kita berada, berasal. Sangkan paran, dikatakan asal mulanya kita itu firman. Tapi 1 Petrus pasal 1 ayat 23 dia mengingatkan kita lagi. Kamu bukan cuma berasal dari firman, tetapi kamu telah dilahirkan kembali. Artinya kita sudah mengalami proses kali kedua. Sebab kita tahu setelah manusia diciptakan, manusia jatuh dalam dosa. Tetapi Tuhan tidak membiarkan manusia itu jatuh dalam dosa. Dia mengutus Yesus, Dia mengutus anaknya, sehingga melalui Dia kita dilahirkan kembali oleh firman itu. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, karena itu 1 Petrus mengatakan, kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, yaitu firman Allah.
Di sini penulis Petrus mengutip 1 Petrus mengutip kitab Yesaya pasal 40 ayat 6 sampai 8 ya. Bahwa semua yang hidup itu seperti rumput dengan segala kemuliaannya, tetapi seperti rumput menjadi kering dan bunga layu. Seolah-olah mengingatkan kita bahwa apa yang diceritakan dalam kitab Yesaya itu mengingatkan kita ini seperti rumput yang akan hilang. Tetapi 1 Petrus mengingatkan lagi. Rumput akan hilang, manusia akan hilang, semua yang hidup akan hilang, bahkan bunga juga akan layu. Ayat yang ke-25, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Bapak Yohanes dan anak menantu serta saudara-saudara dalam ruang Zoom yang dikasihi Tuhan. Ini adalah berita baik buat kita. Penulis 1 Petrus mengatakan kepada kita bahwa kita tidak akan seperti rumput yang hilang begitu saja. Kita tidak akan seperti bunga yang akan bisa layu lalu kering dibuang. Kenapa? Karena kita ini berasal dari firman. Diciptakan oleh firman, tapi yang kedua, 1 Petrus mengatakan, tapi kamu juga dilahirkan kembali oleh firman. Dan firman Tuhan itu kekal untuk selama-lamanya. Artinya apa? Artinya kita, saya, dan saudara-saudara, serta tentu saja orang yang kita kasihi, Ibu Yohana, yang diciptakan oleh firman dan dilahirkan kembali oleh firman, dia tidak akan hilang, dia tidak akan musnah begitu saja. Tetapi dia akan menjadi sesuatu yang kekal, hidup selama-lamanya. Bukan dengan kekuatan kita sendiri, bukan dengan kemampuan kita sendiri, tetapi karena firman yang menciptakan kita, yang membuat kita menjadi kekal, yang membuat kita menjadi tetap hidup. Ibu, Bapak, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa kita akan mati dalam hidup kita di dunia sekarang ini. Iya, betul. Tetapi Tuhan Yesus mengatakan, barang siapa percaya kepadaku, dia tidak akan mati untuk selama-lamanya, tetapi dia akan hidup. Dan inilah yang dikatakan oleh 1 Petrus pasal 1 ayat 23-25. Kita tidak akan musnah, kita tidak akan hilang, tetapi kita akan mengalami hidup. Kenapa? Karena sangkamparan kita, asal sumber hidup kita adalah firman Allah. Dan bukan saja sangkamparan kita, tetapi rahim dari mana kita berasal, itu adalah firman Allah. Pak Yohanes dan anak menantu serta saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Dalam perkabungan kita pada hari ini, biarlah firman Tuhan menguatkan bahwa istri, mama, oma, saudara kita, Ibu Yohana, bahkan saya dan saudara-saudara, tidak akan musnah. Kita akan mengalami kekekalan, sama seperti firman Tuhan yang kekal. Yang dari mana kita berasal, yang daripadanya kita berada. Bahwa kematian sekarang itu baik untuk menghentikan penderitaan, kesakitan. Tapi hidup kekal yang akan dinikmati, diterima oleh Ibu Yohana, juga oleh kita sekalian,
adalah hidup kekal yang tidak lagi ada sakit. Hidup kekal yang tidak lagi disertai oleh penderitaan. Hidup kekal yang bersama dengan Kristus di rumah Bapa. Biarlah kiranya ini juga membuat kita semua bertekun. Seperti juga keteladanan yang sudah diberikan oleh Ibu Yohana kepada anak-anak semua. Bagaimana ketekunannya membuat pendeta yang meskipun jauh ya di Lenteng Agung, tetap ingat, tetap memberi perhatian, tetap mengasihi, tetap merawati. Ketekunannya membuahkan relasi yang baik, bukan saja dengan Tuhan, tetapi juga membuahkan relasi yang hangat dalam persekutuan dengan anak-anak Tuhan di gerejanya. Biarlah ini juga menjadi sesuatu yang dihidupi oleh kita yang masih hidup. Dihidupi oleh anak, menantu, bahkan diwariskan kepada cucu-cucu kita. Sehingga kita pun akan mengalami janji yang disebut dalam 1 Petrus. Kelak kita akan menyatu dengan sang kanparan kita. Kelak kita akan hidup kekal bersama-sama dengan firman Allah. Hidup kekal yang bebas dari penderitaan. Hidup kekal yang bebas dari air mata. Hidup kekal yang bebas dari sakit penyakit. Sekarang, selagi kita masih hidup di dunia, hiduplah dalam firman itu. Sebab firman itulah yang akan menghidupkan kita dan memberikan hidup kekal bagi kita semua kelak. Amin. Mari bersama kita berdoa. Sungguh kami bersyukur kepadamu ya Allah. Untuk sosok seorang istri, untuk sosok seorang ibu, oma, saudara dan sahabat, dalam diri Ibu Yohana yang hadir bagi kami. Kami bersyukur karena melalui kehadirannya, kami merasakan pemeliharaan Tuhan bagi kami. Melalui masakan yang disajikan setiap hari di meja makan. Melalui ketekunannya merawati keluarga. Kami bersyukur sebab melalui kehadiran Dia, Tuhan, kami merasakan cinta kasih Tuhan atas kami yang tidak menuntut apapun, melulu ketulusan. Karena itu sungguh kami berterima kasih atas anugerah Tuhan dalam diri Ibu Yohana bagi kami. Sebab dia sudah menjadi istri, sudah menjadi ibu, oma yang baik bagi kami. Sungguh Tuhan, Engkau mengetahui betapa kami mengasihi dia. Tapi malam ini kami juga mau bersyukur kepadamu untuk firman yang boleh kami dengar. Yang kembali mengingatkan kami bahwa
Kami ini berasal dari firman Allah yang kekal, yang tidak akan musnah. Bahkan kami ini dilahirkan kembali oleh firman Allah, yaitu Yesus Kristus Tuhan kami. Karena itu kami percaya bahwa orang yang kami kasihi ini, dia juga Engkau layakkan untuk menerima bagian hidup kekal. Sebab kami melihat betapa ia bertekun dalam imannya. Kami melihat ia sungguh-sungguh menghidupi firman itu dalam kesehariannya, melalui ketabahan yang dia tunjukkan dalam berbagai-bagai peristiwa hidup. Kami bersyukur ya Allah karena janji-Mu juga bagi kami, bahwa kami tidak akan hilang musnah, tetapi oleh Kristus Tuhan kami, firman Allah, kami akan beroleh hidup kekal bersama dengan Engkau yang bebas dari penderitaan, dari air mata, dan dari segala kesusahan. Karena itu sekaligus pada malam ini kami memohon kepadamu, biarlah roh Allah yang ada pada kami memampukan kami untuk terus dapat hidup dalam firman Allah. Menghidupinya dalam keseharian, ketika kami berelasi dengan orang tua kami, dengan pasangan kami, dengan anak, dengan saudara kami. Agar sungguh setiap orang bisa mengatakan bahwa kami hidup benar di dalam firman Tuhan. Malam ini Tuhan kami mau memohon kepadamu, khususnya untuk Pak Yohanes, untuk Lia bersama keluarga, untuk Rita, untuk Tia dalam masa kehamilannya, bersama Erwin, untuk Andre bersama keluarga. Tuhan kiranya berkenan untuk meneruskan pemeliharaan Tuhan atas mereka. Dan biarlah roh Allah menghibur mereka, menemani mereka dalam perkabungan mereka, agar sampai kelak waktunya mereka siap untuk menerima pemulihan yang penuh daripadamu. Dan malam ini Tuhan, kepadamu kami mau memohon, berkenanlah kiranya Engkau untuk memberikan istirahat malam yang baik, khususnya untuk Rita yang sudah berhari-hari terganggu tidurnya. Biarlah kiranya semua keluarga boleh menikmati tidur malam yang baik, yang nyenyak, sehingga tubuh mereka kembali kuat, mereka tetap sehat, hingga besok malam mereka boleh melakukan kebaktian tutup peti, dan pada hari Minggu nanti mereka boleh memakamkan jenazah dari orang yang mereka kasihi. Berikan Tuhan kesehatan bagi mereka. Berikan penghiburan dan kekuatan yang daripadamu sendiri. Inilah syafaat kami. Kami mohon, dengarkan dan kabulkanlah. Sebab kami memohonnya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Firman Allah. Amin. Saudara, mari bersama dengan berdiri kita akan menyanyikan
Kidung Jemaat 332, kekuatan serta penghiburan. Na, 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 na. Kekuatan serta penghiburan. Kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. Tiap hari aku dibimbingnya, tiap jam dihibur hatiku, dan sesuai dengan hikmat Tuhan, ku diberikan apa yang perlu, suka dan derita bergantian, memperkuat imanku. Tiap hari Tuhan besertaku, diberi rahmat-Nya tiap jam, diangkat-Nya bila aku jatuh, dihalau-Nya musuhku kejam. Yang namanya Bapa Maha Kuasa, Bapa yang kekal dan abadi, mengimbangi duka dengan suka dan menghibur yang sedih. Ini terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa, kekuatan dan penghiburan dari Yesus Kristus, di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara sekalian sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Silahkan duduk. Kebaktian kita selesai pada malam hari ini. Pak Indra, apakah ada yang mau disampaikan? Atas nama Majelis Jemaat GKI Kedoya, saya menyampaikan rasa bela sungkawa kepada Pak Yohanes sekeluarga, kepada Lia, Rita, dan juga Tia, Andre. Tuhan akan menolong hingga semua proses pemakaman pada hari Minggu nanti berjalan dengan baik. Mungkin ada yang dari ruang Zoom hendak menyampaikan bela sungkawa kepada keluarga. Saya persilahkan, sebentar saya putar dulu. Ibu Bapak, ini adalah Pak Yohanes dan Rita anaknya, lalu di belakang ada Ibu Tia dan Erwin. Silahkan kepada jemaat yang mau menyampaikan bela sungkawa, saya persilahkan. Oh, kita, dia, Andre, semuanya, yang turut berduka cita ya. Yang tabah ya, Lia, Rita, Tia, ini besok kesananya ya. Ini besok. Sekarang ada di rumah Pak. Ya. Iya. Silakan.
Apakah masih ada lagi yang mau menyampaikan duka cita? Yang hadir, jika tidak ada lagi, saya persilahkan kepada Pak Indra untuk memandu di ruang Zoom. Kami pamit dulu. Terima kasih para Bapak Ibu yang sudah hadir di dalam acara kebaktian penghiburan pada malam hari ini. Kami dari Majelis Jemaat GKI Kedoya mengucapkan mohon maaf bila masih ada beberapa yang kurang berkenan, dan kiranya Bapak Ibu dapat hadir kembali untuk acara untuk esok hari. Sebentar lagi ruangan Zoom akan saya tutup. Terima kasih untuk kehadirannya. Tuhan memberkati. Selamat malam dan tetap jaga kesehatan. Terima kasih.